Kita ketemu lagi ya, kuliah yang kedua. Nah, kita kuliah pagi, kebetulan di Prodi lagi ada kunjungan dari asesor untuk akreditasi Prodi. Dulunya Prodi kita dapat yang sekarang ini A, mudah-mudahan Prodi kita tuh unggul. Kita berharap kalau unggul, nah untuk keunggulan itu bukan hanya sekedar sertifikat, tapi kita banyak lini yang harus kita ubah. Salah satu diantaranya menggunakan media sosial dan pembelajaran. Ya, saya menggunakan media sosial dan pembelajaran itu untuk bagaimana supaya kualitas pembelajaran kita itu berbeda. Tetap kita tatap muka, ya, tapi kita menggunakan media sosial. Yang pertama sekali, Anda bisa mengulang lagi apa yang saya bicarakan. Kapanpun, ya, bukan Anda aja, adik Anda, kakak Anda, orang tua Anda tahu apa yang saya sajikan. Kalau seandainya salah yang saya sajikan, dia tinggal tulis komen. Anda juga begitu. Kalau Anda tidak suka, Anda boleh komen. Ini kan ada komennya kan. Nah, ini saya tayangkan kebetulan di konten saya, di YouTube saya, yang usianya sudah 3 tahun. Dan itu bukan hanya ada, saya sudah lama menggunakan YouTube, itu waktu mulai COVID. Jadi pembelajaran saya menggunakan media sosial ini waktu mulai COVID. Sebelum mulai COVID, saya menggunakan Facebook. Ya. Nah, khusus untuk Anda, karena paralel lokalnya ABC, saya tidak mau ada penyajian yang berbeda. Oh, lokal A dapat rendang, tiba di Anda cuma dapat cabenya aja, rendangnya habis, kuahnya aja, kan tidak mau saya. Kalau makan rendang ya sama makan rendang. Kalau cuma hanya ada saya sajikan itu sayur pucuk ubi pakai cabai, ya semuanya sama. Artinya apa? Ketika saya kontenkan ini, lokal A bisa lihat, lokal B bisa lihat, lokal C bisa lihat. Anda lokal B. Nah, lokal B nanti karena kalau Anda ini saya lihat Anda tidak menonton video saya. Video yang kuliah kemarin. Pasti enggak tahu. Tapi kalau Anda tahu, ada yang saya bicarakan karena ada hal yang penting saya bicarakan. Ya. Apa itu? Saya menguji mahasiswa kritis atau tidak dalam belajar. Karena Anda tidak nonton, Anda enggak tahu apa yang saya bicarakan. Karena ada hal yang penting yang berkaitan dengan materi yang pertama. Ya, ada hal yang penting. Apa itu? Di materi pertama apa yang saya sajikan? Teori sastra, pengantarnya. Lalu apa? Ada berapa? Ada 4. Benar? Ada tambahan. Berarti kamu baru nonton ya? Baru nonton. Ada tambahannya apa? Bukan salah, Anda amati lagi. Jadi sebetulnya karya sastra itu dapat dipandang dari 6, bukan 4. Saya menguji Anda kritis atau tidak. Tapi kalau Anda apa yang dikatakan oleh dosen semuanya Anda terima aja begitu saja, itu sama dengan masih jiwanya jiwa SMA. Ya. Masih SMA gitu. Dan itu saya bicarakan di lokal A. Lalu kalau Anda tidak nonton, berarti Anda ketinggalan. Anda masih memegang. Kan kata Bapak, Pak, malah saya sudah perbaiki. Saya buat itu maksud saya untuk menguji mahasiswa ini kritis atau tidak cara berpikirnya. Jadi mahasiswa itu jangan berpikir seperti guru SMA. Guru SMA itu menganggap guru itu dia lebih pintar pada anak. Mahasiswa tidak begitu. Bisa jadi pemikiran mahasiswa itu lebih tinggi, lebih cepat, lebih tinggi dari pemikiran dosennya. Ya. Nah, Anda bisa mencari, bisa riset. Karena itu saya katakan saya menggunakan teori pembelajaran itu riset, eksperimen, expose. Anda yang riset. Kalau Anda riset yang satu dapat 5, yang satu dapat 10, berarti dia yang dapat 10 itu yang lebih unggul. Saya cuma dapat 7, berarti saya kalah dengan yang mahasiswa.
saling memberi, saling menerima. Paham? Nah, jadi mindsetnya itu. Tapi mungkin karena masih bajunya putih hitam, jadi masih jiwanya masih jiwa SMA, ya, masih menunggu. Padahal sehari-hari Anda paling tidur aja tidak megang perpustakaan. Saya selalu mengatakan di tangan Anda itu HP itu perpustakaan, ya, perpustakaan. Nah, saya perbaiki ya supaya jangan Anda salah lagi. Tapi kalau Anda ingin sempurna, Anda terpaksa lihat di video saya yang di lokal A, nanti lokal B, begitu juga nanti lokal C. Kadang-kadang ya saya tidak like book. Ada hal yang saya sengaja saya tinggalkan, ada hal-hal yang sengaja saya terlupakan. Kalau yang kemarin saya sengaja. Saya ingin menguji Anda kritis tidak? Iya, dengan materi saya. Kalau Anda katakan, Pak, kami kan belum belajar. Dia mahasiswa nggak ada cerita belum belajar. Anda bisa belajar lebih dulu. Anda bisa belajar lebih dulu sehabis materi teori sastra. Kalau Anda mau, Anda bisa mencari teori sastra itu hari ini sampai apa saja jenis teori sastra. Tinggal tidak sampai 1 jam. Ya, yang informasi awal ya, tidak sampai 1 jam Anda bisa cari semuanya. Karena saya tidak akan lari dari materi itu. Paham? Bisa, gitu. Anda riset, Anda tinggal cari teori teori sastra, muncul itu semua teori sastra. Itulah materi kita. Ya, tapi saya tidak hanya sekedar menyampaikan tentang unsur kognitifnya, pengetahuannya. Saya lebih cenderung kepada prakteknya, selangkah lagi lebih lanjut. Karena gini, Anda tahu, misalnya Anda tahu cara memasak, tapi tidak pernah praktek masak. Kalau ukurnya pintar nggak orang memasak? Nggak pintar. Tapi ada orang yang tidak belajar tata boga, kayak orang rumah makan, tapi dia jago masak. Yang namanya praktisi. Ya, sama dengan kalau di teknik sama dengan orang jurusan teknik mesin dengan orang bengkel. Sarjana teknik mesin belum tahu dia bisa memperbaiki mesin. Secara ilmu tahu dia. Ya, tahu dia. Bahkan dia mungkin takut berinovasi, tapi orang bengkel. Kendaraan Anda rusak. Oh, ini rusak, Dek. Jadi gimana, Bang? Ini diganti. Bisa nggak ada diganti, Bang? Dia kalinya. Berarti berinovasi dia. Oh, bisa nih. Gitu. Bisa direnovasi. Itu kelebihannya orang bengkel. Ya, kalau orang yang belajar gitu aja, ilmu aja, dia mau ngasih teori. Saya punya mobil Honda Jazz. Dulu mogok. Ketika kita hubungi dealernya, ya, bengkel resmi, berapa kena katanya. Itu inden dulu alatnya. Padahal saya kebetulan punya pengetahuan tentang itu, saya tahu penyakitnya. Cuma saya nggak bisa memperbaikinya, tapi saya tahu penyakitnya. Dia minta berapa? 2,5 juta. Lalu saya bersuruh anak saya ke perbaikan dinamo. Ini yang rusaknya ini dinamo casnya. Ya, ada api, yang api-api namanya. Kalau dalam kereta api itu kan ada api, sumber api itu yang haus. Lalu dibuka, dibantu oleh anak saya, dikasih dinamo, betul hitam tipis, diganjal. Kenanya berapa? 300.000. Lalu kalau saya percaya dengan orang bengkel Honda, kenanya berapa? 2,5 juta. Itu pun dipaksanya. Tunggu dulu 2 hari. Apa artinya? Kebodohan kita bisa dibayar mahal. Itu bayar mahal. Orang yang bodoh, dia bayar 2,5 juta. Oke, paham? Jadi Anda jangan jadi orang bodoh. Bodoh bukan hanya di bidang ilmu kita, tapi juga di bidang lain. Harus tahu. Harus tahu. Ayam berapa sepotong? Ayam kerak, ayam kayak KFC itu berapa sepotong? Yang sejenis itu 10.000. Anda tahu enggak berapa ayam sekilo sekarang? 27.000. Yang berat di bawah 2 kilo. Potong berapa tuh yang dijual orang tuh di kaki 5?
potong 12. Kalau 12 kali 7.000 berapa? 78.000. 78 malah satu ekor ayam tuh nggak sampai 50.000. Ya berarti keuntungan dia berapa? Kita bisa kali-kali. Dia satu ekor ayam dia untungnya sekitar 25.000. Minimal itu. Lah lalu kalau Anda satu kosan, yuk kita hari Minggu masak bersama yuk. Kita beli ayam aja potong sama-sama. Hematnya berapa? Bapak ngomong itu, saya belanja loh di pasar. Anda belum pagi, ada yang udah masak pagi tadi? Nggak ada, saya udah masak pagi. Udah masak saya pagi. Laki-laki loh, ya. Jadi habis sholat subuh, yang wajib tetap laksanakan. Mau belanja saya belanja. Gitu. Berapa hematnya? Itu artinya kalau kita tidak mau dibodohi orang. Tapi kalau kita ingin enak-enak aja, cuci pakaian di laundry, ya, di laundry. Nanti makanan cari di GoFood, pesan. Akhirnya minta sama orang tua, cari duit nggak pandai. Punya suami nanti yang gajinya kecil, berantem tiap hari, ya. Nyesal bersama dengan kamu gitu, kira-kira seperti itu. Baik, ini udah mulai lebih 50% yang datang. Saya mulai lagi ya. Kembali, ini sekedar pengantar aja tadi. Sebetulnya menunggu supaya mindset Anda itu berubah. Waalaikumsalam. Ya, supaya mindset Anda itu berubah. Jadi, ini ke depan. Jadi mahasiswa, paham? Jangan hanya menunggu. Bukan hanya pelajaran saya, pelajaran apapun. Oh hari ini mau kuliah lagi ya, misalnya. Udah mau kuliah lagi, Cik. Jadwalnya ada ya. Tapi mungkin tidak tatap muka. Kemungkinan kalian online, Zoom. Karena dosen-dosen sekarang pada konsentrasi pada ini. Ya kalau di dosen lain ya, kalau dosen Indonesia kemungkinan banyak tidak mengajar. Saya mengajar sekali ini. Apa yang saya katakan itu? Misalnya nih, Anda di sini nih, udah pulang kuliah. Oh kita kuliah ya apa? Filologi misalnya atau morfologi. Cari materinya morfologi itu apa saja. Atau pas kuliah perdana, materi kita apa saja, Bu? Kan ada kontrak kuliah. Tinggal cari. Oh, kita hari ini belajar tentang jenis kata. Tinggal ketik. Jenis kata itu apa? Menurut tradisional begini, menurut STA begini, menurut Goris Club begini jenis katanya pembagiannya. Jadi kita punya wawasan. Tinggal ketika kita masuk, tanyakan ke dosen, kenapa berbeda, Bu? Tradisional membagi 8, STA membagi 10. Malah STA itu tokoh tradisional. Goris Club bagi 6. Hari Mukti Kedarasana bagi 13. Kok berbeda? Jadi dosen tinggal menjelaskannya aja. Tidak dari awal, menurut tradisional begini. Kalian catat. Nggak model, kuliah catat. Nggak model. Perlu nggak kalian catat? Nggak kenapa perlu. Karena saya videokan. Ya. Mau berulang-ulang, mau kalian sakit di rumah sakit pun bisa. Mau sambil di WC pun, lama di WC ini berjam-jam. Kalau orang laki-laki merokok, kalian sambil nonton video. Nggak ada masalah. Nggak ada orang tahu kok belajar sambil beol. Ya, nah, oke. Materi yang sengaja saya tinggalkan itu supaya ini sudah jadi perbaikan pada Anda. Sastra itu dapat sebetulnya dilihat dari 6 sudut pandang. Melihat sastra itu, susastra itu, bukan 4. Kemarin kan saya katakan 4. Saya ingin ada bantahan dari kalian. Ya, menurut saya Pak bukan 4 Pak. Itu yang hebat tuh mahasiswa. Dan dosen tidak harus malu dikoreksi. Tidak harus malu. Tapi ini saya benarkan karena tidak ada yang mengoreksi bahwa susastra itu dapat dilihat dari 6 sudut pandang. 4 sudah saya sajikan pada Anda. Ya, 4 sudah saya sajikan pada Anda. Tinggal 2 lagi. Apa itu 2? Melihat karya susastra itu dari hubungan pengarang, karya, dan pembaca. Jadi hubungan pengarang, karya, dan pembaca. Nah, kajian yang seperti itu, ya salah satunya teorinya itu misalnya teori psikologi sastra.
psikologi sastra. Bagaimana psikologi pengarangnya tercermin dari kita membaca karya sastra. Kenapa Hamka tiba-tiba dia selalu menyindir masalah apa? Masalah strata orang, kedudukan orang dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Kalau dulu kita tahu yang dikatakan itu di Bali. Zaman saya SD dulu diajarkan tuh, supaya mengenal budaya itu di Bali itu kan ada kasta namanya. Ya, ada kasta di Bali itu ada. Saya punya teman namanya Nyoman. Nanti Nyoman kita tanya, kalau kita tidak tahu tanya kasta berapa, mana dia. Jadi kalau setahu saya orang tidak akan nikah kalau tidak sama kastanya, nggak selevel gitu. Paham? Sebetulnya bukan hanya di Bali, di mana saja orang berpikir ada kasta itu. Kita yang maunya ada kasta itu, manusia. Padahal kalau menurut Islam, ya, yang membedakan kita ini bukan harta, tapi takwa. Takwa yang beda kita. Itu memang diajaran Islam katakan begitu. Bukan kegantengan, bukan berat badan yang berbeda sebetulnya di muka Tuhan ya, di muka Allah. Itu ketakwaan. Nah, jadi Hamka itu kenapa dia selalu menyoroti tentang kasta? Dia sebagai seorang ulama mengkaji Islam juga, dia ulama besar juga. Ya. Dan dia melihat di konsep pelaksanaan adat tadi. Contohnya di adat Minang, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Artinya yang dikatakan bersendi kitabullah itu sandarannya. Tapi kenyataan dalam pelaksanaan ada adat yang tidak bersendi kitabullah. Menurut Hamka, apa itu? Ya tadi itu kasta. Karena dalam adat itu ada namanya pemahaman dengan garis keturunan. Ya, garis keturunan itu kalau di Sumatera Barat itu dari garis ibu yang dikatakan pahamnya itu alirannya matrilineal atau matriarkat. Garis ibu. Tapi lain dari Sumatera Barat, dari Minang itu pada garis ayah atau bapak, bukan garis om. Ya. Contoh Tapanuli. Marga siapa orang Tapanuli sini siapa? Orang Tapanuli ada marga siapa? Ada orang Tapanuli. Orang Batak. Kalau Batak mana? Siapa? Margamu apa? Apa? Berarti bapakmu Sitohang juga. Ya kan? Ibumu apa? Ibunya Sombing. Jadi bukan marga ibunya, marga bapaknya. Kamu apa marga? Siregar dari Mandailing. Iya. Iya kan? Ibu? Sitompul. Jadi nggak kejam ibunya ya. Nggak kejam ibunya. Ya Sitompul kan. Kalau yang kejam itu kan tajam, si tajam namanya. Ini hanya canda. Ada lagi siapa lagi? Apa marganya? Nasution. Nah, Regar Nasution itu satu rumpun tuh. Apa? Oh ya, kamu yang WA-nya saya ya. Ini dia Pasaribu. Karena saya tanya, dia kenapa enggak pakai marga? Namanya enggak pakai marga karena kakeknya enggak memberikan marga. Mungkin ada pertimbangan dari kakeknya. Ya, dulu zaman Soeharto ini cerita sedikit. Orang selalu membuat nama anak itu pakai O supaya mudah cari kerja. Jadi jangan heran orang usia saya itu, dia orang Kuantan, pakai O namanya, supaya asumsi orang dia itu orang Jawa. Tapi ini sebentar saya kasih tahu untuk mengetahui tentang harus paham dengan budaya. Ini belum saya cek betul. Kamu tadi apa? Sitohang yang keberapa? Yang keberapa Sitohangnya? Nggak tahu kan? Ya. Oh tahu, berarti tahu. Kamu? Urutan ke-18. Maksudnya levelnya. Jadi misalnya ini sini Sitohang, nanti ketemu lagi Sitohang. Misalnya kamu ini yang ke-17, jumpa yang ke-15, dia tidak bisa sebut nama. Berarti yang lebih tua itu, keturunan lebih tua. Di adat Tapanuli itu keistimewanya. Mereka tahu. Jadi kalau ada orang Batak itu yang Pasaribu, saya ingatkan betul,
yang belum saya sebutkan, kalau Anda tidak tahu pasar ibu yang keberapa, Anda bukan orang Batak. KW Bataknya tuh. Ya, selama bertahun-tahun saya berteman dengan orang Batak. Tapi bolon marganya. Gitu. Mengerti saya sedikit banyak yang ada Batak. Kalau mau tanya, saya tanya kalau betul kenal orang Batak, ya. Apa kesukaannya orang Batak makanan ikan? Apa? Iya, itu jenis ikannya apa? Ikan mas. Kenapa ikan mas? Nah, kan nggak tahu, pasti nggak. Sebenarnya bukan ikan mas, ikan toba. Ikan toba itu jenisnya sama dengan ikan mas. Tapi karena ikan toba itu sulit dicari, orang gantinya ke ikan mas. Itu bukan dimasak, dicuka kan? Nggak dimasak, dikasih cuka. Di beberapa jam itu bisa dimakan. Jadi masaknya karena panas cuka. Oke, paham? Nah, jadi kembali ke persoalan, kenapa saya katakan tadi masalahnya hubungan Hamka dengan karangannya, katakanlah satu karangan dia tenggelamnya kapal Pandaruit yang berkaitan dengan kasta, berkaitan dengan suku. Yang pertama karena Hamka itu dia orang agama, dia melihat dia ingin mengoreksi adat Minang. Ya, di mana tercerminnya dari cerita. Karena lebih banyak dia tidak bicara Makassar, dia lebih banyak bicara tentang settingnya di Minang. Di Minang itu di mana? Di lokasi yang namanya Batipuh, Kampung Batipuh. Batipuh, Padang Panjang itu yang daerahnya. Lalu apa reaksi pembaca? Kalau orangnya orang adat, dia protes. Nah, karena itu ada sedikit protes dari pemuka adat Minang tentang karya-karyanya Hamka. Walaupun tidak sefrontal orang memprotes Rocky Gerung. Jadi itulah kajian yang saya tambahkan. Yang kelima itu melihat karya sastra hubungannya dengan pengarang dan pembaca. Termasuk misalnya teori psikologi, teori sosiologi. Psikologi sastra nanti kalau Anda baca itu psikologinya pengarang, psikologinya teks, dan psikologinya yang nerima. Anda nonton misalnya 2 Garis Biru atau baca novel 2 Garis Biru. Kan ada orang yang paham menerima, ada yang orang menolak. Ya, ada yang mengatakan itu positif untuk pembelajaran. Ada yang orang menolak. Masa diekspos masalah anak di bawah umur, langsung dia berhubungan badan dan dia hamil di luar nikah. Tapi masuk pengarang itu maksudnya bukan begitu. Dia membuat warning. Kalau ninggal rumah, jangan suruh anak sendiri pulang ke rumah. Karena nanti ada yang kontrol. Apalagi tidak wanti-wanti. Maksud tidak wanti-wanti, dia bawa temannya. Yang temannya itu sebagai tamu. Yang namanya tamu di ruang tamu. Kalau tamunya udah akrab, baru bisa kita bawa ke ruang keluarga. Ajak makan, itu udah dekat. Kalau sudah dekat lagi, baru boleh masuk kamar. Siapa yang boleh masuk kamar? Ya, suami atau istri. Terlalu hubungan udah dekat kan? Jangan sampai nanti ada punya suami, kata bapak kan tidak boleh pak. Ini ke orang lain, pas punya suami, suaminya jangan keluar. Nah, itu udah hubungan dekat, tidak boleh. Karena kamar itu privasi. Paham? Ini yang baru-baru kos nih. Jangan yang ke customer langsung nyelonong kamar orang. Ya, kalau tidak diizinkan jangan masuk. Boleh masuk kamar kamu, kalau boleh, kalau tidak ya di luar aja. Karena itu di kos ada ruang tamu. Saya aja tuh anak saya 2 orang, Endah sama Ismi, tidak pernah saya masuk kamarnya. Kecuali kalau misalnya ada perbaikan, ada keluhan dari dia, saya izin ya gitu. Izin pun dia akan mungkin ada yang harus dikemasnya, dia kemas dulu gitu. Paham? Jadi itu contohnya. Tapi di 2 Garis Biru tidak. Karena rumahnya kosong, dia sendiri perempuan, dia orang anak dimanja, dia bawa cowoknya laki-laki. Pada mulanya bermain di ruang tamu, akhirnya ke tempat di kasur. Apa yang terjadi? Terjadilah hubungan badan. Film itu sebetulnya memberikan warning, peringatan untuk para orang tua. Paham? Nah, itu yang saya perbaiki ya. Lalu yang terakhir,
yang keenam, yaitu bagian dari itu bagaimana melihat karya sastra dengan pembacanya. Jadi hubungan karya sastra dengan pembaca. Nah, sebelum saya jelaskan itu, dalam karya seni itu ada 3 aliran. Ya, pertama pemahaman orang. Ya, ada yang katakan seni untuk seni. Ini dia udah tahu kan, tinggal ngulang aja. Seni untuk seni. Maksud seni untuk seni itu dia nggak peduli orang ngerti atau tidak. Yang penting menurut dia ini karya seni. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini apalah patungnya, bingung kita. Sini patung misalnya, apa nama patungnya? Atau kalau Anda baca puisi misalnya, ini kok puisinya kayak begini gitu. Nah, jadi yang pertama itu aliran pemahaman para sastrawan mengatakan seni untuk seni, art for art. Ya, nanti Anda bisa baca tuh salah satu contohnya kumpulan puisi Danarto. Danarto itu udah meninggal. Dia sarjana seni di ITB. Pernah merancang topeng pementasan Rendra. Di lokal A kan ada sesuaikan Danarto, ada kan? Nah, itu salah satu contoh. Nah, dia kalau Anda lihat, dia tuh kental betul kumpulan puisinya tuh tipografinya. Termasuk ada seorang kiai masih hidup sekarang, Kiai NU, Mustafa Bisri. Kental juga tipografinya. Tipografi itu susunan puisinya. Terkadang kalau kita membaca nggak tahu dari mana mau dibaca nih. Ya, nah, itu artinya dia menganut paham yang saya katakan tuh, mungkin untuk karya itu dia menganut art for art, seni untuk seni. Silahkan kalau mau mengerti. Tentu maksud saya begini, bukan berarti hanya dia yang mengerti. Sangat selektif orang mengerti. Orang yang belajar betul, studi betul. Selektif itu artinya betul-betul orang mengerti dengan seni. Ya, betul-betul orang mengerti dengan seni. Yang kedua, art for whom, seni untuk masyarakat. Maksudnya karya seni itu mempertimbangkan kemampuan masyarakat mengapresiasi. Ya, sejalan karya itu dengan kemampuan masyarakat menghayatinya. Kenapa dulu karya sastra zamannya kakek Anda angkatan 20-an, angkatan 30-an, penjaga baru, karya sastra itu masyarakat banyak membaca karena karya sastra itu levelnya sama dengan masyarakat, apresiasi masyarakat. Kenapa Malin Kundang itu sampai sekarang masyarakat memahami karya sastra, orality? Ya, karena cerita Malin Kundang itu level apresiasinya sama dengan masyarakat. Siapa yang tidak ngerti tentang anak durhaka? Bukan berarti saya katakan apresiasi masyarakat itu benar. Itu porsi masyarakat mengapresiasi. Ya. Tapi kalau orang katakan, udah semua kelas katakan benar, saya sendiri katakan salah, paling tidak dalam hati Anda protes. Kok Bapak yang berbeda? Saya ingin mengubah mindset Anda, cara Anda berpikir, terus saya punya argumentasi. Ya, saya melawan arus. Contohnya, Malin Kundang itu anak durhaka enggak? Nah, menurut Umar Yunus, profesor ya, saya selalu mengatakan dosen Malaysia, Universitas Malaya, dosennya PR, orang Minang asli, ya, dosen sastra, banyak nulis buku di Malaysia dan di Indonesia. Salah satu bukunya, kalau Anda jumpa nanti, salah satu bukunya Mitos dan Komunikasi. Nah, dia menulis judulnya Pembelaan Malin Kundang. Menurut dia Malin Kundang itu bukan anak durhaka. Dia sengaja melawan mitos. Yang namanya dalam bukunya teorinya kontra mitos. Kenapa? Menurut dia Malin Kundang itu ragu dia itu ibunya atau tidak. Kan enggak ada sekarang video call. Kalau zaman dulu kan enggak ada, HP enggak ada, video call enggak ada.
orang cepat tua. Tidak ada medikur-medikur, tidak ada skincare. Kalau sekarang kan tidak. Anda rajin berskincare, 5 tahun lagi jumpa saya, masih seperti ini juga. Saya yang seperti ini tua, tiba-tiba saya suntik vitamin C, semuanya segar lagi, ya muda lagi. Bapak tambah muda ya. Dulu keriput muka Bapak. Tapi coba orang yang alami, orang kampung. Anda nanti kaget. Ketemu teman SD aja nanti kaget. Masa nggak kenal? Kita sama SD dulu kelas 1 mikir. Dulu orangnya kurus, sekarang udah gendut. Udah megang anak, saya belum punya anak. Siapa ya? Nggak pernah saya punya teman yang udah beranak. Dan itu saya alami. Ada mantan mahasiswa saya datang ke rumah memang malam dengan suaminya, dengan anaknya. Dia masih ingat saya nggak ingat lagi. Pak, ingat dengan saya? Nggak ada bayangan saya. Tres Malinda Pak? Kamu Tres? Iya, malah dekat kali ya. Sangat dekat. Salah satu di antara mahasiswa yang dekat dengan saya itu dia. Guru Cendana. Lah kok gemuk gini? Ya udah punya anak Pak. Anaknya udah kuliah. Kan wajar kan? Coba dibayangkan, Malik Kundang tuh umur berapa dia merantau? Umur berapa dia pulang? Itu kan ada kecurigaan dia. Dan ini pernah terjadi loh. Ini saya bukan mengatakan membenarkan apa pemikirannya Amor Yunus. Pernah terjadi di Rhoma Irama. Ketika tahun 80-an Rhoma Irama show di Pekanbaru pertama kali, puncak-puncaknya soneta, ada seorang ibu mengaku Rhoma Irama itu anaknya yang hilang. Saya nggak tahu di mana ibu itu. Dia, tapi orang Rhoma Irama itu dia orang agama. Sampai di pementasan dia suruhnya ibu itu duduk. Di pentas disiapkannya tempat duduk. Dia mengaku gitu. Padahal kita kan tahu Rhoma Irama itu dia orang mana. Keturunan Raden. Rhoma Raden itu Raden dulu. Raden Haji Oma Irama. Namanya Oma Irama. Nah jadi, kalau gitu benar juga apa yang dikatakan Amor Yunus. Pertama kali saya tidak bisa terima gitu, karena melawan mitos. Orang masyarakat Minang semua mengatakan, orang semua mengatakan hal seperti itu. Paham? Jadi itulah bagaimana mengkaji karya sastra itu dengan masyarakat penerimanya. Teori ini nanti kita bahas ada namanya teori resepsi. Teori resepsi itu dikemukakan oleh Jayus dan Husserl, kritikus dari Jerman, tahun 57. Populernya 57 sampai 60-an. Arti teori resepsi. Misalnya begini. Kalau saya mau lebih mudahnya audiensi Anda tahu Lesti? Nah, sejak menang dia juara 1, dulu lagunya waktu lagu pemenangnya lagu apa? Kejora. Siapa yang mengarang? Bukan Adibal loh. Ya, Adibal setelah itu. Oke lah, kita dari itu. Kemudian dia punya follower yang banyak, punya penggemar yang banyak. Setiap dia lagu, setelah itu setiap dia meluncurkan lagu singlenya kan viral. Iya kan? Nah, kalau kita nih orang ingin tahu viralnya di mana, kok orang suka, apa kekuatan lagunya? Nah, kita bisa kaji nih. Jangan-jangan memang karena dia punya penggemar. Jadi orang suka secara babi buta. Ya mudah-mudahan tidak ya. Karena ketika dia itu ibaratnya mundur dari televisi, kan banyak penggemar yang ribut. Ya. Nah, ketika dia meluncurkan lagu yang pertama, setelah lama dia vakum, dengan media sosial yang dia punya, meledak. Ya. Tapi kalau kita tidak kritis, kita menerima begitu aja. Kan viral. Viralnya di mana? Apa kekuatan lagunya atau figur Lestinya? Bukan kita katakan menolak. Oh, bisa saja karena figur Lestinya dan lagunya juga bagus. Kan begitu.
Sama juga di sastra. Kita mengenal Khairil, kita mengenal yang namanya Sutarji. Apa karya-karya mereka dianggap hebat semua. Ya, Anda kalau baca karya Sutarji itu ada yang satu kata, luka, puisi cuma ha. Karena yang menulis itu penyair besar, orang menerima. Coba kalau itu tuh misalnya apa? Saya mau buat puisi sekarang nih. Pagi judulnya, ngantuk saya buat. Puisi enggak? Pasti kata, itulah puisi itu, Pak. Kenapa? Karena saya ini bukan seniman. Jadi popularitas penerima itu bisa faktor orangnya, bisa. Tapi seharusnya kan tidak begitu. Faktor karyanya. Saya bukan mengatakan Sutarji itu yang ditulis itu bukan puisi. Ada orang mengatakan itu bukan puisi, ada orang mengatakan bisa menerima. Tapi berbeda argumennya masing-masing. Karena itulah apa kata Tiu dalam buku ilmu sastranya, dalam pidato khazanah sastranya, dia katakan, kata Tiu, jadi guru atau jadi dosen sastra itu berat. Saya ini berat nih. Kenapa? Karena tidak ada kepastian dalam sastra. Maksud tidak ada kepastian itu, saya ngatakan tadi kemarin 4, kalau pasti ada terima aja. Hari ini saya katakan 6, kalian terima aja. Kan yang mana Pak yang saya pegang Pak, yang kami pegang. Kemarin kata Bapak 4, malah saya menguji Anda. Hari ini Anda kata 6, besok ada tingkat lagi, Anda katakan, Bapak saya katakan 8 loh. Yang mana yang benar? Karena tadi memang sastra itu tidak bisa, dia dinamis. Ya, dia dinamis. Beda dengan eksak. 1 tambah 1 ya 2, tetap 2. Dia pasti. Karena itu dalam guru sastra itu yang dituntut adalah keberanian. Keberanian bukan keberanian buta. Dengan argumen. Saya katakan saya argumen. Kalau argumen saya itu kuat walaupun salah, orang terima. Gitu. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya memilih bahasa sastra Indonesia. Contohnya nih, saya punya argumen teman dengan dosen saya yang ngajar, yang membuat saya pintar di sastra itu. Dia mengatakan mantra itu punya kekuatan. Anda juga katakan, pasti Anda katakan juga mantra punya kekuatan. Saya katakan tidak. Karya mantra itu yang dikatakan karya sastra, karya yang punya teks. Coba survei. Karena ada mantra itu tidak ada teksnya. Ya, non verbal dia, bukan verbal, bukan bahasa. Hanya lambang. Ya, hanya lambang. Jadi ada sebuah lambang yang diingat, orang punya kekuatan. Di mana letak sastranya? Di mana letak sastranya? Dalam sastra, sebetulnya dalam ilmu sastra, sebetulnya kalau kita mau lihat, mantra itu adalah doa. Doa itu kan bisa terkabul, bisa tidak kan? Nah, sebetulnya kan puncak dari doa itu kita yakin, puncak dari yakin itu apa namanya? Makrifat dalam ilmu agama. Dalam ilmu belajar mantra juga begitu. Harus putus makrifat kita, keyakinan kita. Anda sekarang nih, Anda bayangkan mau yakin kampus sampai jam sekian. Yakin Anda, tapi tidak Anda laksanakan, tidak sampai. Tapi yakin dilaksanakan, akan terkabul. Dalam agama saya, hadis Nabi itu ada mengatakan innamal a'malu bin niat. Niat. Kalau salah niat Anda, saya betulkan dulu. Gitu. Jadi ada 2 faktor ya. Saya tambah lagi, berarti ada 6. Yang pertama berkaitan sastra dengan pengarang. Yang kedua tidak perlu sastra itu aja. Kemudian ketiga, iya, berkaitan dengan peristiwa. Itu adalah teori mimetik. Ya, teori mimetik. Yang keempat, karya sastra dengan perbandingan, ya, membandingkan. Yang kelima, karya sastra, pengarang, karya dan pembaca. Yang keenam, pembaca. Oke ya, sudah saya perbaiki ya.
Apakah tetap 6? Kita lihat lagi nanti. Kalau ada pertemuan baru lagi bisa berubah. Karena ilmu sastra itu dinamis. Karena itu rajin-rajin membaca, rajin. Bisa saja itu munculnya dari Anda, bisa saja itu dari saya. Ya, jadi itu tidak mutlak. Paham? Nah, jadi harus kritis, harus banyak membaca. Yang kita bahas hari ini, pagi ini adalah yang pertama, hubungan pengarang dengan karya sastra. Namanya struktural genetik. Tulisannya genetik. Genetik itu apa? Gen. Ya. Saya beri contoh yang paling mudah. Contohnya ini bukan saya berarti saya mengumbar-umbar penyakit ibu. Ibu sekarang kena kanker. Baru 10 hari yang lalu, ibu itu udah 3-4 bulan pernah berobat di rumah sakit. Sekarang secara tradisional berobat. Sempat kemo 3 kali. Ibu karena sempat kemo itu agak lama pengobatannya. 10 hari yang lalu terdeteksi juga anak saya kena. Kenapa anak saya kena? Dari gennya ibu. Ibu itu dari mana? Dari bapak, mertua saya. Itu namanya gen. Ya, bukan tidak mungkin suatu saat cucu saya kena. Sama juga asma. Siapa yang sakit asma sendiri? Yang sakit asma siapa? Sesak napas. Ada? Kamu asma? Ada sakit asma, saya sakit asma yang sesak napas. Ada tak? Ada. Nah, kalau ada di atas. Pasti di keluarga ibu atau bapak itu punya ada yang asma. Lihat lagi ke nenek. Ini gennya, keturunan, katanya penyakit keturunan kata orang. Ya. Gennya. Tahu cara ngatasi asma itu? Berenang dulu. Rajin-rajin berenang karena pernapasan. 1. Tapi kalau sudah akut, urut di belakang, di punggung kita, urut ke samping supaya paru-paru kita terbuka. Jadi pas mau apa? Kita tolong sama teman, tolong duduk di sini samping. Ya. Jadi asma itu bukan semuanya ya, ada asma itu yang tidak keturunan. Nah, itu yang dikatakan gen. Jadi genetik itu genetik dari pengarangnya. Paham? Apa gen dari pengarangnya ke karya sastra? Ideologi pengarangnya mungkin. Politik mungkin yang mempengaruhi pengarangnya. Atau suasana sosial mungkin. Itu yang saya katakan kemarin, pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, ideologi, politik, sosial, budaya, ya, agama dan kepercayaan. Kalau kita singkat, Ipolexus but hankam, tambah hankam tadi. Ipolexus but, ya, saya ulangi lagi. Ipolexus but hankam. Tambah kepercayaan. Agama dan kepercayaan. Kenapa Pak agama dan kepercayaan itu dibedakan? Ya, kalau agama itu dari Yang Maha Esa. Tapi kepercayaan kan ada orang yang dia percaya tapi tidak punya agama. Paham? Dianggapnya kepercayaan itu agama. Malah menurut kita tidak. Tidak ada ilmu teologinya di sana. Kajian teologinya. Paham? Nah, artinya kalau mau dimasukkan juga orang teologi, dasarnya apa? Kepercayaan itu kadang-kadang munculnya dari karena kebudayaan. Orang animis, dia percaya ada kekuatan di gaib, percaya, tapi dia tidak punya tentang agama. Nah, kembali ke situ, kalau kita kembali dengan contoh kita pertama tadi, kita bicarakan Buya Hamka, sastrawan angkatan 20-an. Gennya di mana? Karena Hamka itu orang Minang. Dia bicarakan adat Minang. Dia nggak bicarakan adat Makassar. Cuma dia datangkan Zainuddin juga di Makassar. Kenapa dibicarakan itu? Karena dia orang agama, mendalami agama. Kalau orang tidak mendalami agama, dia terima aja. Biasa-biasa aja. Jadi gennya dia mencerminkan karyanya. Ya, mencerminkan karyanya. Gitu.
Banyak faktor yang kita bisa lihat gennya di karya Hamka itu, ini suatu contoh pada karyanya. Oh, Hamka itu bicara tentang kasta tadi. Anda baca di bawah lindungan Ka'bah juga berkaitan dengan kasta, dengan status si Hamid. Ya, status anak pembantu dengan anak juragan pacaran. Hamka itu mengingatkan kita, Pak, kan itu kan dalam karya sastra. Anda baca, suruh orang tua Anda juga baca, supaya orang tua Anda mengerti apa yang dikatakan Hamka. Jangan-jangan nanti Anda bawa cowok ke rumah, anak siapa? Oh, bapaknya kuli bangunan. Duh nak, kalau bisa carilah yang lain. Kalau bisa yang bapaknya kerja di Chevron misalnya. Itu artinya orang tua Anda sudah bicarakan kasta. Tapi Pak, dia udah mandiri, udah punya mobil pribadi, rumah pribadi. Sering-sering dia kemari. Dan lupa dengan orang tua. Itu dia bicara kasta. Itu yang dikatakan oleh Hamka. Bahwa kasta itu bukan hanya ada di Bali, di mana-mana masyarakat orang terkadang mindsetnya itu membicarakan tentang kasta. Tapi yang kasta menurut agama ada, kasta ada. Yang membedakan itu apa? Ketakwaan. Ada orang yang betul-betul menjalankan ajaran agama, takwanya betul, ibadahnya bagus. Ada yang tidak. Itu membedakan kita. Oh, dia orang Kristen, betul-betul dia Kristen bukan KTP. Betul-betul dia ibadah, hari Minggu dia belajar di gereja, dia menguasai. Toleransi, semua agama mengajarkan toleransi. Saya Islam. Ya, memang Islam saya itu bukan Islam karena mualaf, karena keturunan, karena bapak saya Islam, karena itu saya Islam. Dari lahirnya saya sudah diajarkan, saya ada ini berteman dengan Tamanuli. Yang saya katakan tadi, saya punya teman orang Tamanuli, Kristen. Ya. Iya. Di pojok ya. Kalau ada kotak jangan masukkan uang di sana, gratis kok. Nah, kembali saya katakan teman saya, dia biasanya jam 10 ke kedai kopi. Sementara bulan puasa, kami berjalan berdua. Coba, saya lapar nih, saya mau minum. Enggak diikuti kita teman, diikuti apa kata orang. Tapi karena saya yakin bahwa urusan ibadah puasa itu urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan masyarakat. Ya saya masuk kedai kopi. Terserah orang, saya itu keluar dari kedai kopi itu nganggap saya tidak puasa. Itu urusan orang. 30 hari saya berteman sampai lebaran dari awal puasa. Setiap jam 10, jam 1 siang saya nemani dia. Sehari 2 kali. Margarita Bolon. Adik iparnya pendeta. Ya dia kebetulan menjalankan ibadah dia, saya menjalankan keimanan saya. Itu toleransi. Ya. Bukan berarti wah, kamu enggak puasa, udah kamu aja lah. Saya di luar. Memangnya saya di luar enggak dilihat orang? Ada apa nih Pak Sabrian di luar? Nah, dalam agama saya jangan nuduh orang kalau tidak ada saksi. Saya dulu 5 tahun di jurnalis, di wartawan. Namanya wartawan di mana sumber berita masuk. Ya, keluarga itu harus siap. Kalau ada keluarga orang tua kalian wartawan apa, harus siap menerima kenyataan. Karena tugasnya jurnalis. Kalau sumber beritanya di rumah pelacuran, ya kita masuk, bukan kita melakukan pelacuran. Ada narasumber kita di tempat salon, ya kita harus masuk. Karena untuk berita itu urusan orang nuduh, itu urusan orang. Masalah keimanan kita dengan Tuhan. Ya, jangan lihat orang di casingnya. Anda lihat saya ini alim atau tidak? Alim Pak, karena pakai peci. Malah tidak, saya ini jahat. Jangan percaya. Yang melindungi saya itu Allah. Kalau Allah buka rahasia saya, mungkin ada mau kuliah dengan saya. Ya, karena itu setiap hari itu berdoa, bersyukurlah Allah menutupi kejahatan kita.
Kira kita dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, kita bisa berpura-pura. Hidup ini kan, dunia ini kan kata orang paling sendiwara. Anda mau kuliah dengan saya kan betul-betul supaya seperti serius, supaya dikatakan Pak Sabriel yakin. Setelah saya cek, nggak nonton video saya. Mau saya kemarin tadi tuh, tahu nggak abang siapa kan? Udah Pak, udah tahu, kan udah nonton. Sampai malam tadi saya cek masih 37 orang. Nyatanya lokal A pun belum nonton, lokal C pun belum nonton semua. Padahal kalau udah nonton di video itu sudah ada. Ini saya cek lagi besok lokal B, lokal A. Lokal A besok kuliah. Ya kan? Kalau lokal B kan udah 2 video nih kita buat. Saya udah ngatakan perbaikan, baru 1 orang yang tahu. Itu pun baru pagi tadi nonton kan? Tadi malam ya. Tadi malam nonton. Kalau sempat ada yang tidak tahu, tapi kalau bisa saya kuliah, ada Pak 2 lagi Pak, ini. Berarti dia nonton. Nah itu sebetulnya saya mengingat kepada Anda bahwa saya menggunakan media sosial ini untuk agar Anda mudah mengerti. Tidak perlu capek-capek menulis. Ya. Paham? Kita masih ada waktu sedikit. Mungkin belum jam 8, udah jam 8. Apa? Kurang dikit. Saya lewat dikit lah mungkin karena saya harus berangkat ke kampus. Saya menggunakan model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah riset, eksperimen, expose. Waktu yang tinggal ini, Anda buka HP Anda, jangan yang lain, buka HP Anda. Ya. Buka HP, semuanya hidupkan HP-nya. Kalau ada yang tidak ada baterai, mulai besok, mulai kuliah dengan saya, malam tuh Anda cas. Full di sini. Saya akan lakukan hal yang sama. Oke? Aplikasi Google. Anda sudah WA orang tua Anda pagi ini? Belum. Sudah ada komunikasi orang tua Anda hari ini? Udah. Bagus. Setelah itu dengan mbah Anda tanyakan ke mbah Google. Struktur genetik tadi. Cari di Google. Cara mencari tahu? Tidak usah main ketik. Anda buat di aplikasi ini, Google ini. Ya. Anda cari Google. Ini mbahnya G. Oke. Kan ada mic nih. Tekan mic-nya, muncul teori struktur genetik dalam sastra. Genetik muncul. Mana lebih cepat daripada ngetik? Nah, caranya begitu. Jadi apa saja itu tinggal mic tekan, baru baca. Berapa banyak nih teori-teori itu? Paham? Nah,